Pak Lurah ada Pak Lurah. Pak Lurahnya mungkin istrinya 2 ya. Biasanya Pak Lurah ini istrinya 2 atau 3 Pak. Kalau yang di sana nggak tahu kalau di sini Pak ya. Oh iya, Masya Allah. Senang saya Pak, bangga kalau punya Pak Lurah lebih dari 2 istrinya, lebih dari 1, hebat ini Pak. Berarti pantas dia memimpin desa ini Pak. Memimpin istrinya berhasil, ya. Apalagi memimpin penduduk, warga paling gampang Pak. Paling susah itu memimpin istri. Kalau nggak percaya dengan Pak Lurah ini kan belum kawin semua ini. Belum kawin? Nunggu apa nggak kawin? Mau kiamat nggak mau kawin? Istri 2 Pak Nabi, istri 3, istri 4. Loh hebat Pak Nabi ini Pak. Makanya kalau nggak ada keberanian, ya karena Bib doakan saya bisa kawin lagi. Kawin lagi nggak perlu didoakan Pak. Keberanian didoakan 1000 kali, kalau nggak berani kawin ya tetap aja Pak. Ya. Iya. Ibu-ibu paling marah ya. Wah Abid ngajak kawin lagi. Loh padahal ini sunnah ini. Perbuatan paling terpuji ya. Anda ini tahu nggak ini dunia ini mau kiamat? Saya bilang mau kiamat. Kenapa? Anda jumlah di sini Pak, warga yang banyak wanita apa laki-laki Pak? Wanita kan? Nah ini tandanya kiamat Pak. Lu kata satu ulama mengatakan tandanya kiamat itu wanitanya 50, lakinya 1. Terus yang 49 kemana? Nah ini tanggung jawab laki-laki mengawini. Loh kok ketawa ya kan? Anda gak kasihan wanita-wanita ibu-ibu terutama ya. Anda gak kasihan sama saudara-saudara Anda. Mereka mohon maaf kalau mereka tidak dikawin laki-laki secara baik, mereka akhirnya berbuat yang tidak baik. Anda santai, tapi giliran kawin lagi Anda marah. Katanya menyontoh Nabi Muhammad, ya cinta dengan Nabi Muhammad. Sunnah Nabi Muhammad ini sunnah yang paling bagus. Kalau sunnah-sunnah yang lain nggak ada beban ya biasa Pak. Sunnah yang banyak rintangan, tantangan ini yang harus kita lakukan ya. Makanya kita ini sekarang ini dalam rangka, nah ini dalam rangka ya, melemahkan kaum wanita. Ya. Yang nggak maksudnya supaya wanita ini menjadi taat dan soleha kepada suaminya. Jangan amin dulu, nggak kawin nggak amin. Kan begitu ya, kawin dulu 1, 2, lah amin lah supaya solihah. Ada yang ngomong sama saya, Habib, istri saya ini solihah. Oh ya, Masya Allah. Saya bilang, kenapa? Apa yang ibadah apa yang dilakukan istri Anda? Anda yakin bahwa istri Anda solihah? Oh Masya Allah Habib, setiap sholat tepat waktu, nggak pernah meninggalkan sholat, berjamaah lagi Habib. Terus apalagi puasa wajib, puasa Ramadan nggak pernah ditinggalkan. Puasa sunnah juga luar biasa istri saya itu. Oh kamu senang dengan istri kamu? Alhamdulillah. Saya bilang kalau istri model begitu, ya istri Anda yang model begitu itu ya benar solihah, cuman kelasnya masih kelas receh. Loh kenapa Bib? Kalau istri Anda nggak sholat kafir dong, nggak puasa kafir dong, kan begitu biasa. Istri Anda muslim kan? Muslim. Nah makanya kalau sholat, puasa, zakat, apapun itu perintah Allah, yang namanya orang muslim harus dilaksanakan sebagai kewajiban. Tapi yang ya, terus kalau menurut Habib solihah, kalau menurut saya solihah itu istri yang ridho suaminya kawin lagi. Itu namanya solihah, benar gak? Ada kira-kira di sini? Ada ya. Udah minum dulu dah. Masih jam 10, benar nggak jam itu? Nggak mati itu. Nabi itu kawin seperti kita Pak. Makanya bedanya Nabi sama kita beda Pak, jauh. Itu dalam hal perkawinan ya. Tapi banyak lagi nanti saya. Nah yang di sini laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Harisun alaima anittum. Nah ini yang paling hebat Pak.
Nabi ini yang berat memikirkan penderitaan umatnya. Nabi ini memikirkan kita, Pak. Berat rasanya Nabi memikirkan kesusahan, keruwetan kita ini dipikir oleh Nabi Muhammad SAW. Anda sekarang mungkin merasa sumpah, Nabi juga sumpah, Pak. Kalau Anda bahagia, Nabi bahagia. Bahkan Nabi mengatakan saking sayangnya kepada kita, saking mikirnya kepada kita, Nabi mengatakan la yasuku ahadukum min saukatin illa wa ana ajidu alama. Apa kata Nabi Muhammad? Tidaklah satu dari umatku apabila kakinya tertusuk duri, melainkan aku merasakan sakit daripada umatku. Artinya apa? Anda kalau sakit, Nabi juga merasakan sakit. Tertusuk duri saja, Pak, Nabi merasa sakit, kasihan dengan kita. Ini cintanya Nabi kepada umatnya atau kepada kita. Harisun alaikum, Nabi menginginkan kita selamat, Pak. Bukan hanya selamat di dunia, yang penting adalah selamat nanti di akhirat. Nabi menginginkan kita ini masuk surga semua. Jangan sampai umat ini, naudzubillah, terjerumus masuk dalam nerakanya Allah. Nabi tidak menginginkan begitu, Pak. Nabi menginginkan kita ini selamat dunia, di barzah, di akhirat, sampai insya Allah kita masuk surga. Bil mu'minina raufur rahim, dan dengan orang mukmin sangat berkasih sayang. Nanti saya kasih satu persatu kasih sayangnya Nabi bagaimana kepada kita. Contohnya tadi, ini Nabi Muhammad SAW di dunia, Pak, mencintai kita. Apapun kerepotan Anda, keruwetan Anda, Nabi mengetahui. Maka pantaslah kalau kita ini bergembira merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kata ulama, kalau bukan malam kelahiran Nabi Muhammad atau hadirnya Nabi Muhammad, dilahirkan Nabi Muhammad, maka malam-malam yang istimewa yang lain tidak bakal ada kecuali hanya malam kelahiran Muhammad. Maksudnya begini, kalau tidak ada malam kelahiran Muhammad, tidak ada malam nuzulul Quran, tidak ada malam Idul Fitri atau Idul Adha, tidak ada malam Isra Mi'raj, tidak ada malam-malam yang kita rayakan, hari-hari besar. Kalau tidak, pertama yang kita syukuri karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka pantas, ya, orang mengatakan nggak perlu Nabi dirayakan, berarti orang itu nggak cinta dengan Nabi, Pak. Nggak sadar bahwa Nabi ini mencintai kita. Maka diadakan acara-acara seperti ini, gunanya apa? Gunanya mengingat hubungan kita, hati kita dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai hati kita ini jauh dari Nabi Muhammad. Apalagi mohon maaf, cinta atau mengidolakan yang lain selain Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, saya nggak yakin hati kita ini lebih cinta Nabi Muhammad daripada yang lain. Ini cinta kepada Nabi Muhammad diperintahkan, Pak. Perintah siapa? Perintah Nabi Muhammad SAW untuk mencintai Muhammad. Dan mohon maaf, kalau iman Anda dikatakan sempurna, oh iman ini sempurna apabila cintanya Anda dengan Nabi Muhammad melebihi cinta yang lainnya. Apa kata hadis? Sahih hadis. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasu ajmain alaihi bisa alayya. Tidak sempurna iman seseorang, kata Nabi Muhammad, apabila cintanya kepadaku, kepada Nabi Muhammad, melebihi cintanya daripada bapaknya, lebih cinta anaknya, lebih cinta apapun yang ada di bumi, cinta kepada kekayaan, kepada duit, kepada istri, kepada yang lainnya, harus lebih cinta kita dengan Nabi Muhammad di atas
segala-galanya. Artinya apa? Cinta kepada bapak kita sendiri itu nomor 2, nomor 3. Anak juga begitu, apalagi kekayaan dunia, apalagi istri, Pak. Jadikan cinta nomor 5 istri ini, Pak. Bu, mana ibu ya? Banyak kayak ibu-ibu sana belakang ya. Untung di belakang, memang benar di belakang harus ibu-ibu. Bu, saya mau tanya Bu, kan saya katakan tadi lebih harus cinta dengan Nabi Muhammad dengan segalanya. Bapak-bapak dulu lah di depan ini. Ini kan bapak udah kawin ya, udah ya, istri 1. Termasuk istiqomah ini. Saya mau tanya bapak-bapak, jawab yang jujur Pak, gak boleh antara kita ini malam hari ini bohong gak? Ya, jangan ada kebohongan di antara kita. Setuju? Ya. Setuju bro? Ya, gak bohong ya, bohong dosa ini. Ini peringatan Nabi Muhammad melihat kita ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita ini, dan orang-orang yang soleh, aulia-aulia Allah memandang juga. Pak, manggut-manggut saja bapaknya. Cinta mana Pak Anda dengan istri Anda dengan Nabi Muhammad? Jujur Pak. Loh kan saya tadi ngomong, ini perintah Nabi Muhammad untuk mencintai Nabi Muhammad di atas cinta-cinta yang lain. Kan sudah saya terangkan. Gimana Pak? Apa Anda takut karena istri Anda di belakang? Gak apa-apa, jujur aja. Lebih cinta istri, gak apa-apa. Yang penting jujur. Iya. Nanti supaya tambah yakin, nanti saya kasih tahu supaya Anda lebih mencintai Nabi Muhammad daripada istri Anda. Sekarang ibu dah, bapak ini takutannya. Bu, jawab yang kencang Bu. Kalau ibu ini tidak, saya berani kalau ibu Pak. Kalah bapak-bapak ini ya. Cinta mana Bu? Suami sama Nabi Muhammad Bu? Langsung saja. Hoi. Cinta mana Bu? Nabi Muhammad. Hebat. Masya Allah Bu. Mudah-mudahan saya doakan cintanya tambah dengan Muhammad SAW. Alhamdulillah Pak, Anda nggak dicintai Pak. Berarti bebas dong, bisa kawin lagi kan begitu. Loh gini loh, masalahnya begini. Kalau cinta Nabi Muhammad, saya katakan Nabi Muhammad bukan hanya di dunia saja, sampai di akhirat mencintai kita. Nah mohon maaf, kalau bapak-bapak ini, ya Anda mati dulu Pak, istri Anda pasti jadi janda, dikawin orang lain. Betul nggak? Mana yang katanya saya cinta sehidup semati, giliran mati nggak mau mati bareng Pak. Gila kita mati bareng ya. Istri meninggal, kawin lagi dong. Iya kan? Loh, ini hukum alam. Sayyidina Ahmad bin Hambal itu ditinggal mati istrinya, sedihnya cuma 3 hari. 3 hari kemudian kawin lagi Pak. Gak nunggu 40 hari, gak nunggu 100. Ini Imam Ahmad bin Hambal, coba baca sejarah manaqibnya si Ahmad bin Hambal itu. 3 hari langsung kawin lagi Pak. Ya, lah yang ibu-ibu misalkan Pak, bapak ini mati pasti dikawin orang lain Pak. Ya Bu, suami Anda mati, yakin gak Bu? Ibu kuat gak janda? Paling dikawin lagi Pak. Yang kawin malah musuh kita ya. Ya Pak Lurah. Yang kawin tetangga kita, apa gak sakit hati kita di kuburan? Tidak ada manfaatnya, menyesal aja kita ini. Nah makanya kalau urusan cinta, maka cintai Nabi Muhammad SAW di atas segalanya. Apapun itu, mohon maaf sekarang cinta ini kepada, kalau anak laki-laki atau orang anak muda-muda itu cintanya kepada pemain bola misalkan, ya kan? Suara apa ini? Oh. Cintanya anak muda, mohon maaf, ini penyakit Pak. Penyakit akhir zaman. Yang dicintai itu artis, pemain bola atau apapun, benar gak?
Coba kalau pemain bola paling apal Anda ini. Tapi dia ditanya Nabi Muhammad, siapa Nabi Muhammad? Bingung kita. Berapa anak Nabi Muhammad? Siapa saja istri Nabi Muhammad? Siapa paman Nabi Muhammad? Bingung kita. Dan siapa sepupu Nabi Muhammad? Karena banyak sepupu Nabi Muhammad. Harus baca sejarah udah. Sirah Nabawi Anda baca. Tapi sekarang anak muda enggak seperti itu. Tapi saya yakin di sini insya Allah mudah-mudahan kita, anak-anak muda kita atau kaum laki-laki ini lebih mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Ini jadi penyakit itu Pak. Nah kalau yang Bapak, yang muda-muda suka bola ini, wah kalau sudah pemain bola apal semua. Apal nggak gitu? Pemain bola, oh apal. Piala Dunia, oh ditunggu Pak. Ya kan? Jam 2 bangun. Giliran sholat malam ya, pakai beker, pakai kering nggak bangun. Tapi kalau Piala Dunia nggak pakai jam Pak, nggak pakai beker Pak, kayak ada yang bangun gitu Pak ya. Bangun sendiri kita, kuat nonton bola. Giliran dekir 10 menit ngantuk ya. Apalagi seperti ini, acara seperti ini. Iya. Lain sama sinetron, ini sinetron kok 2 jam kuat kita Bu. Melotot mata kita. Enggak payah, kaki kita enggak sakit. Giliran pengajian seperti ini, baru 10 menit HP ngomong udah kakinya kesemutan ya, punggungnya udah capek ya. Ini penyakit ini. Iya. Jadi ayo tinggalkan itu, nggak manfaat lagi. Apalagi naudzubillah yang kita cintai orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anak muda-muda nih cintanya kepada main bola. Yang dari mana? Dari Argentina itu siapa namanya? Hah? Oh, langsung. Oh, bener Pak ya? Siapa? Syekh Messi. Syekh Messi, Syekh Ronaldo, apal semua. Sampai nomor punggungnya apal, sepatunya apal ya. Lahirnya di mana apal. Lah itu penyakit kita ini. Ya, kaum wanita juga begitu, apal artis-artis itu. Hah? Suaminya siapa, terus cerai, dikawin dengan siapa, rumahnya di mana, hari ulang tahunnya, apal semua. Gila ditanya, kapan Nabi Muhammad lahir, kapan Nabi Muhammad meninggal, gak bisa jawab. Kapan Nabi Muhammad lahir Pak? Kapan? Loh, tanggal 12 tahun meninggalnya. Nah, meninggalnya Nabi Muhammad harinya sama dengan hari kelahirannya, hari Senin. Tanggal dan bulannya sama. Ini Nabi Muhammad SAW. Maka ayo, ini malam, ayo koreksi kita, perbaiki hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Biar kita setiap tahun mengadakan acara atau sholawatan atau apapun yang tujuannya untuk Nabi Muhammad, supaya kita dapat hasil Pak, supaya kita ini ngerti dengan Nabi Muhammad, kenal, menambah mahabbah, menambah cinta kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ini di dunia Nabi Muhammad mikir kita Pak. Nah, ini di akhirat, apalagi di akhirat Pak, Nabi Muhammad SAW ini luar biasanya Pak, memperjuangkan kita. Kenapa? Harisun alaikum. Nabi Muhammad menginginkan kita selamat. Saya katakan ya, peristiwa nanti bakal kita akan mengalami. Ini bukan cerita dongeng. Nabi Muhammad ini, manusia ini akan nanti ketika yaumil kiamah dibangkitkan lagi di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu Pak, yang katanya luasnya bumi dan langit Pak, saking luasnya pada mahsyar. Tetapi kenyataannya tidak bisa menampung seluruh umat manusia mulai zaman Nabi Adam sampai yaumil kiamah. Dan dikatakan bahwa orang yang beruntung yang bisa di padang mahsyar kakinya menginjak tanah di padang mahsyar, itu yang beruntung. Padahal mohon maaf, mungkin Anda bisa, kaki Anda
telapak kaki Anda menyentuh padang mahsyar, tetapi di atas pundak Anda ada manusia di atas Anda. Di atas lagi ada manusia, bertumpuk-tumpuk manusia karena tidak cukup padang mahsyar. Dan karena bertumpuk seperti itu, maka seperti gelombang Pak kita nih Pak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan peristiwa padang mahsyar. Ada yang mengatakan 500 tahun, ada yang mengatakan 50.000 tahun. Gak penting Pak, 1 tahun di akhirat sama dengan 500 tahun di dunia. Dan kita pasti mengalami, bukan dongeng ini. Mudah-mudahan kita selamat. Ini dibiarkan oleh Allah Pak, seperti gelombang itu manusia. Gak ada yang kita kenal, bukan ya kenal. Kita gak mau kenal siapapun, karena kita lagi waktu itu di mahsyar sangat dahsyat, sangat pedih, sangat menakutkan. 500 tahun Pak. Dan dikatakan, diceritakan bagaimana posisi matahari. Ada yang mengatakan dira'atul mil. Dira'atul mil itu di bahasa Arab tidak ada terjemahan yang pas. Ada yang mengatakan dira'atul mil itu matahari seperti 1 mil. Nah sekarang posisi matahari ini ribuan mil daripada dunia. Meskipun ribuan mil Pak, Anda jam 12 siang panas nggak? Kepanasan nggak kalau di tengah-tengah di tengah-tengah rumah, di luar rumah begitu panas nggak? Ini 1 mil Pak. Dan ada yang mengatakan dira'atul mil itu seperti sepanjang kuku kita Pak. Itu gak penting Pak. Yang penting panas dan melepuh manusia Pak. Itu dibiarkan oleh Allah. Maka ada yang katakan, maka keringat kita, ada yang mengatakan sampai di telapak kaki, di atas mata kaki, ada sampai di dengkul, di atas bahkan kata Imam Ali, ada yang sampai keringatnya tadi di atas hidungnya, tenggelam dengan keringatnya. Karena saking panasnya, saking pedihnya peristiwa pada mahsyar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan setelah 500 tahun dibiarkan begitu manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati seorang orang yang soleh daripada kaum aulia, kekasih-kekasih Allah berkumpul di padang mahsyar tadi. Lalu mereka sepakat mengatakan bahwa peristiwa padang mahsyar ini bisa selesai apabila yang meminta selesai orang yang dicintai Allah, dikasihi oleh Allah. Manusia mulia di hadapan Allah, kita yakin dia bisa menyelesaikan padang mahsyar. Maka mereka berkumpul Pak, berangkat bareng-bareng Pak. Pertama yang dituju kepada Abul Basar. Tahu Abul Basar Pak? Abul Basar. Siapa Abul Basar? Siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam, nenek moyang kita. Kita ini kan cucu Nabi Adam, betul nggak? Cucu Nabi Adam. Nenek moyang kita ini kan Nabi Adam, berarti manusia. Ada kan teori Darwin itu bahwa nenek moyang kita ini monyet. Setuju nggak? Kalau nggak setuju, kalau setuju berarti kita ini monyet semua ini. Para monyet-monyet yang dimuliakan Allah. Jadi mereka berangkat menghadap Nabi Adam. Sampai bertemu Nabi Adam, dia mengatakan, wahai Nabi Adam, Anda adalah nenek moyang kami. Tolong kami semua selesaikan peristiwa mahsyar ini. Mintakan kepada Allah agar kami semua selamat. Selesai peristiwa padang mahsyar ini. Kenapa Pak? Karena saking dahsyatnya. Bahkan orang kafir waktu itu Pak, saking dahsyatnya, dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, unggulna fi hadzal makan walau dakhalan nar. Ya Allah, keluarkan saya dari tempat ini meskipun saya harus masuk neraka. Ini orang kafir Pak. Gak ngerti Pak, padahal neraka lebih dahsyat lagi, lebih sakit, lebih sulit lagi Pak. Karena dianggap ini paling sulit di masa. Ini orang kafir. Maka apa jawaban Nabi Adam? Apa Nabi Adam menolong kita? Padahal nenek moyang kita harus bertanggung jawab mestinya. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, idhabu ila khairik. Inna hadar yawm ghadabullah. La yaghdab qablahu mislahu wa la yaghdab ba'dahu mislahu. Sendiri-sendiri urus diri kalian.
pergi ke tempat yang lain, diusir kita Pak. Idhabu ila ghairik, ke tempat yang lain, jangan kepada saya, kepada siapapun Anda minta tolong. Ini hari, kata Nabi Adam, Allah marah luar biasa. La yaghdab qablahu mislahu, belum pernah Allah marah seperti ini. Wa la yaghdab ba'dahu mislahu, dan belum pernah Allah marah setelah seperti ini. Maksudnya Allah ini lagi puncak-puncaknya marah. Belum pernah Allah marah seperti itu. Maka Nabi Adam tidak berani dan tidak bertanggung jawab. Malah kita disuruh pergi, idhabu ila ghairik. Ini Nabi Adam. Dan kita akan mengalami Pak di masa Pak. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Amin ya Rabbal. Maka mereka pergi ke nabi-nabi yang lain, ke Nabi Saleh, ke Nabi Idris, ke Nabi Musa, yang dikatakan Musa kalimullah, Musa yang bisa berbicara dengan Allah. Mereka minta pertolongan. Artinya apa? Minta syafaat kepada Musa. Jawabannya sama, idhabu ila ghairik, nafsi, nafsi, tidak bisa. Kemana saja Nabi Ibrahim Khalilullah yang gelarnya kekasih Allah, percuma juga, ditolak juga manusia kita ini. Akhirnya terakhir kepada Ruhullah Isa alaihi salatu wassalam, kepada Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Kalau saya tidak bisa bantu, sama dengan Anda bertemu dengan para anbiya wal mursalin, Anda berangkat ke Telaga Susu, temui di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka para solihin, orang-orang tadi berangkat Pak menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mengutarakan, meminta pertolongan kepada Muhammad sama seperti kepada nabi-nabi yang lain. Tetapi, apakah jawabannya sama? Tidak. Apa kata Nabi Muhammad? Analaha, analaha, analaha. Saya beserta kalian, saya akan bantu kalian. Ini jawaban Nabi Muhammad SAW. Otomatis bukan hanya kita umat Nabi Muhammad dibantu, umat-umat yang lain dibantu oleh Nabi Muhammad dengan syafaat Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad Pak sudi, mau dia sujud merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud Nabi Muhammad memuji kebesaran Allah. Bahkan waktu itu tanya sahabat, ya Rasul, apa yang kamu puji ketika itu? Sujud kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta agar manusia akan selamat. Apa jawab Nabi? Saya belum bisa jawab, nunggu nanti isyarah ketika yaumil kiamah. Maka Nabi Muhammad memuji Pak. Maka setelah dipuji, banyak pujian Nabi Muhammad, maka rahmatnya Allah turun Pak. Kasih sayang rahimnya Allah turun kepada Muhammad. Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sulti'tak, syafa' musaffa, yaqul yasma' li qawlik. Ya Muhammad, angkat kepalamu, minta, maka aku akan berikan. Dan berilah pertolongan siapa yang engkau tolong. Sekarang omonganmu saya dengar, tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung Nabi Muhammad mengatakan, ummati, ummati ya Rabb, umatku ya Rabb. Maka detik itu juga Nabi Muhammad mohon syafaat. Mahsyar selesai Pak. Peristiwa pada mahsyar selesai. Nah, apa selesai pas perkara kita, masalah kita? Belum hadirin, masih banyak hadirin. Maju lagi, mahsyar selesai, kita menghadap hisab, perhitungan, ya, perhitungan amal baik, amal buruk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia lagi dihisab oleh Allah, ini waktunya luar biasa panjang sekali. Mungkin satu manusia bisa ratusan tahun karena gak selesai-selesai Pak urusannya Pak. Sana masih nuntut, sini masih nuntut, perkaranya banyak. Maka Nabi Muhammad SAW gak mau masuk surga dulu Pak. Bahkan diceritakan di dalam riwayat itu Nabi Allah Subhanahu wa taala menciptakan mimbar atau kendaraan daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi, untuk kendaraannya menuju masuk ke surga.
124.000 nabi sudah duduk di mimbar cahayanya Allah untuk berangkat menuju surga. Tetapi mimbar Nabi Muhammad masih kosong. Nabi Muhammad gak mau duduk di mimbar tadi, Pak. Otomatis mereka tidak bisa berjalan karena komandonya nunggu komando dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad, kulluhum yajlisuna alaiha ghairu mimbar